Jauh di bawah gelombang laut, di dunia yang jarang dilihat oleh mata manusia, hiduplah makhluk yang dikenal dalam mitos dan cerita rakyat sebagai Ono, Rojo Ular Laut. Makhluk kuno ini, yang diselimuti misteri dan keagungan, telah memikat imajinasi para pelaut selama berabad-abad, menimbulkan rasa kagum sekaligus takut di antara mereka yang mengarungi lautan lepas. Legenda Ono bervariasi menurut wilayah dan budaya, tetapi esensinya tetap sama. Makhluk besar seperti ular yang menguasai kedalaman laut dengan kekuatan, kecerdasan, dan keindahan yang tak tertandingi. Asal-usul dan mitologi. Asal-usul Ono diselimuti misteri, yang dijalin ke dalam cerita rakyat maritim lintas generasi. Beberapa teks kuno menggambarkannya sebagai keturunan Dewa Purba, makhluk yang lahir sebelum waktu yang membantu membentuk lautan itu sendiri. Menurut legenda, Ono pertama kali muncul saat bumi masih muda dan lautan masih liar, sebagai penjaga yang bertugas menjaga keseimbangan di bawah ombak. Ia dikata mampu memanggil badai dengan satu raungan atau menenangkan air yang paling ganas dengan luncuran yang lembut. Sepanjang sejarah, berbagai budaya telah menciptakan interpretasi mereka sendiri tentang Ono, seringkali menggambarkannya sebagai sosok yang suci atau seperti dewa. Dalam mitos Timur, ia digambarkan sebagai penjaga lautan yang bijaksana, terkadang menjelma menjadi naga, sementara kisah-kisah Nordik menggambarkannya sebagai musuh yang hanya dapat dihadapi oleh prajurit Viking yang paling berani. Tidak peduli asal-usul kisah tersebut, Ono selalu mewakili kekuatan alam yang gigih yang tidak akan pernah dapat dipahami atau dijinakkan sepenuhnya. Deskripsi fisik. Penampakan Ono telah menjadi subjek daya tarik dan spekulasi selama ia ada dalam mitos. Catatan kuno menggambarkannya memiliki panjang ratusan kaki, tubuhnya mampu melingkari seluruh pulau. Sisiknya dikatakan berkilauan seperti permata dalam nuansa zamrud, safir, dan oniks, menangkap cahaya makhluk laut biolumine. Saat ia meluncur melalui kedalaman yang gelap, setiap sisik berukuran seperti piring makan, dibuat oleh alam agar indah dan hampir tidak dapat ditembus. Mata Ono sering digambarkan sebagai ciri khasnya, yang paling mencolok, bola mata besar berwarna emas yang berkilau dengan kecerdasan dan intensitas. Saat ia muncul ke permukaan, mata ini adalah hal pertama yang dilihat pelaut, bersinar lembut saat menembus kegelapan. Mata ini sering dibandingkan dengan matahari, yang menerangi lautan di sekitarnya, menarik perhatian siapapun yang menatapnya. Rahangnya cukup lebar untuk menelan seekor paus utuh, dipenuhi deretan gigi seperti belati, berkilau putih dan melengkung, siap menangkis apapun yang berani menantangnya. Kekuatan dan kemampuan. Ono bukanlah makhluk laut biasa. Cerita-cerita menceritakan tentang kekuatan dan kemampuannya yang luar biasa yang jauh melampaui kekuatan fisik. Salah satu kekuatannya yang paling ditakuti adalah kemampuan untuk memanggil badai. Ketika marah, ia dapat membuat lautan menjadi gila, mengirimkan gelombang yang menghantam setinggi gunung, dan mengendalikan angin kencang yang merobek kapal seperti kertas. Badai-badai ini dikatakan begitu kuat sehingga para pelaut dapat mendengar aumannya di antara guntur, sebuah peringatan bahwa mereka telah melangkah terlalu dekat ke wilayah kekuasaannya. Ono juga dikabarkan memiliki kecerdasan yang hampir supranatural. Ia dikenal berkomunikasi melalui serangkaian dengungan dan raungan rendah, yang bergema dan dapat merambat hingga bermil-mil di dalam air. Beberapa pelaut mengklaim bahwa suara-suara ini merupakan bentuk bahasa, cara yang dalam dan kompleks untuk berinteraksi dengan makhluk laut lainnya atau bahkan dengan manusia yang telah belajar untuk mendengarkan. Legenda menunjukkan bahwa mereka yang mendapatkan dukungan Ono mungkin dapat memahaminya, atau bahkan memanggilnya di saat dibutuhkan. Salah satu kemampuan Ono yang paling langka dan paling mengagumkan adalah bioluminesensi. Saat marah, ia memancarkan cahaya redup seperti hantu. Sisiknya menyala dengan warna berpendar yang mencerminkan kedalaman tengah malam tempat ia tinggal. Aura yang bersinar ini berfungsi sebagai peringatan bagi para predator dan sinyal statusnya sebagai bangsawan di antara makhluk-makhluk laut. Pertemuan dengan kemanusiaan. Sepanjang sejarah,
ada banyak dugaan pertemuan dengan Ono, yang masing-masing menambah legendanya. Para pelaut menceritakan kisah tentang bayangan besar di bawah kapal mereka, tentang moto emas yang menghantui yang muncul dalam kegelapan, dan tentang nyanyian aneh, seperti paus yang bergema di air. Odo yang mengatakan Ono hanya muncul kepada mereka yang dalam bahaya, menawarkan bimbingan atau perlindungan kepada mereka yang menghormati lautan, sambil menghukum mereka yang menunjukkan keserakahan atau rasa tidak hormat. Salah satu kisah paling terkenal adalah tentang sekelompok pelaut yang tersesat dalam badai yang dahsyat. Mereka mengaku telah melihat wujud Ono yang besar dan bersinar di bawah ombak, yang menuntun mereka menuju tempat yang aman. Para pelaut ini melaporkan bahwa saat mereka mengikuti jejak makhluk itu, laut menjadi tenang dan angin pun mereda, sehingga mereka dapat mencapai pantai tanpa cedera. Selama berabad-abad, kisah ini telah mengilhami harapan di antara para pelaut, menumbuhkan kepercayaan bahwa Ono mungkin adalah pelindung orang-orang yang saleh, orang yang menghormati keberanian dan kerendahan hati. Simbolisme dan makna budaya. Ono telah menjadi simbol banyak hal bagi mereka yang memuja atau takut padanya. Bagi sebagian orang, ia melambangkan kekuatan alam yang tak tergoyahkan, pengingat betapa kecilnya manusia di hadapan dunia yang luas dan misterius di bawah ombak. Bagi yang lain, ia adalah sosok kebijaksanaan dan perlindungan, seorang raja yang memerintah dengan adil. Sosok kebijaksanaan dan perlindungan, seorang raja yang memerintah dengan adil dan kuat, makhluk yang menghormati keseimbangan kehidupan yang rapuh di lautan. Di zaman modern, legenda Ono berfungsi sebagai kisah peringatan terhadap campur tangan manusia terhadap alam. Meningkatnya polusi, penangkapan ikan berlebihan, dan perubahan iklim mengancam ekosistem laut, dan kisah-kisah tentang kemarahan Ono muncul kembali sebagai pengingat bahwa lautan, dan semua yang ada di dalamnya, tidak dapat dieksploitasi tanpa konsekuensi. Para pegiat konservasi bahkan menggunakan gambar Ono sebagai simbol perlunya melindungi lautan kita, menggunakan kehadirannya yang legendaris sebagai seruan untuk pelestarian laut. Warisan Ono, Raja Ular Laut. Meskipun tidak ada yang pernah menangkap bukti keberadaan Ono, warisannya tetap abadi di benak para pelaut, petualang, dan pemimpi. Ia mewakili misteri abadi laut, kekuatan misterius yang terus menginspirasi rasa ingin tahu dan kewaspadaan. Bahkan di era teknologi modern, ketika sebagian besar dunia telah dipetakan dan dieksplorasi, Ono mengingatkan kita bahwa masih ada tempat yang tidak dapat kita jangkau, makhluk yang tidak dapat kita kenali, dan kekuatan yang tidak dapat kita kendalikan. Pada akhirnya, legenda Ono berbicara tentang ketertarikan kolektif kita terhadap hal yang tidak diketahui. Apakah ia ada dalam bentuk daging dan sisik atau hanya sebagai mitos yang diwariskan dari generasi ke generasi? Kisah Ono, Raja Ular Laut, tetap ada, mengingatkan kita akan keindahan, bahaya, dan keagungan yang ada di bawah ombak.